Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazril Hardi Dharmayuda dari SMA Negeri 1 Serengat. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses kemerdekaan Indonesia. Yang pertama diawali oleh kekalahan Jepang dari Sekutu. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah kepada pasukan Sekutu setelah dua kota industrinya yaitu Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Dengan menyerahnya Jepang, maka Perang Dunia Kedua pun berakhir. Angkatan Laut Kekaisaran Jepang secara efektif sudah tidak ada sejak Agustus 1945. Sementara invasi Sekutu ke Jepang hanya tinggal waktu. Selanjutnya yaitu Kaisar Hirohito menyampaikan pidato radio di hadapan rakyat pada 15 Agustus 1945. Dalam pidato radio yang disebut siaran suara Kaisar, Hirohito membacakan perintah Jepang atau kekaisaran tentang kapitulasi, sekaligus mengumumkan kepada rakyat bahwa Jepang telah menyerah. Yang kedua yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Kepulangan tiga tokoh yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widodiningrat ternyata ditunggu oleh para pemuda Indonesia. Para pemuda Indonesia mengetahui bahwa Jepang telah kalah dan menyerah kepada Sekutu lewat radio. Pada saat mendengar bahwa Soekarno telah tiba di Jakarta dari Dalat, Sultan Syahrir yaitu tokoh pemuda langsung bergegas untuk menemui Hatta dan memintanya agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tanpa harus menunggu dari pemerintahan Jepang. Namun Hatta tidak dapat memutuskannya, sehingga Sultan Syahrir diajak ke rumah Soekarno untuk mendiskusikan permintaannya. Namun hal tersebut ditolak oleh Soekarno karena ia hanya mau memproklamirkan kemerdekaan Indonesia jika sudah diadakan pertemuan dengan anggota-anggota PPKI lainnya. Syahrir yang merasa kecewa kemudian pergi ke Menteng Raya, yaitu markas besar pemuda, untuk mengadakan pertemuan membahas penjelasan Soekarno dan Hatta. Pertemuan tersebut dihadiri oleh beberapa pemuda seperti Soekarni, BM Diah, Sayuti Milik, dan Khairul Saleh. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa proklamasi kemerdekaan harus segera dilaksanakan. Menurut kelompok muda, tidak seharusnya para pejuang kemerdekaan Indonesia menunggu berita resmi dari pemerintahan militer Jepang, karena bangsa Indonesia harus segera mengambil inisiatif sendiri untuk menentukan strategi mencapai kemerdekaan. Golongan muda kemudian mengadakan rapat di salah satu ruangan lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur, Jakarta, pada tanggal 15 Agustus 1945. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Khairul Saleh, Johar Nur, Kusnandar, Subarjo, Subianto, Margono, Wikana, dan Alamsyah. Rapat tersebut dipimpin oleh Khairul Saleh dengan menghasilkan keputusan tuntutan-tuntutan golongan pemuda yang menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri. Segala ikatan hubungan dan janji kemerdekaan harus diputus dan sebaliknya perlu mengadakan rundingan dengan Soekarno dan Hatta agar kelompok pemuda diikutsertakan dalam menyatakan proklamasi. Setelah diadakan pertemuan antar kelompok pemuda, maka tindakan selanjutnya adalah mendesak Soekarno dan Hatta untuk sesegera mungkin memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Oleh sebab itu, harus ada orang pilihan pergi ke rumah Soekarno, yakni Wikana dan Darwis. Kedua pemuda tersebut menemui Soekarno di tempat kediamannya, yakni Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada pertemuan tersebut, Soekarno tetap pada pendiriannya untuk tidak akan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tanpa PPKI. Hal tersebutlah yang menyebabkan perdebatan yang sangat keras antara Wikana dan Darwis dengan Soekarno. Agar dapat menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang, maka diputuskan untuk membawa atau menculik kedua tokoh tersebut ke tempat yang dipilih, yaitu Rengas Dengklok, yang letaknya terpencil sejauh 15 km ke arah Jalan Raya Jakarta Cirebon. Agar dapat meyakinkan Soekarno dan Hatta untuk meninggalkan Jakarta, maka para pemuda menggunakan dalih bahwa mereka melindungi bila mana meletus suatu pemberontakan yang dilakukan oleh Peta dan Heiho. Adapun Rengas Dengklok sebagai tempat pengamanan Soekarno-Hatta didasarkan pada perhitungan militer. Secara geografis, Rengas Dengklok letaknya terpencil. Dengan demikian akan dapat dilakukan
deteksi dengan mudah terhadap setiap gerakan tentara Jepang yang hendak datang ke Rengas Dengklok. Pada pukul 24 WIB tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda memutuskan akan melakukan penculikan terhadap Soekarno dan Hatta dalam rangka upaya pengamanan. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4 pagi, penculikan dilaksanakan. Tidak diketahui secara jelas siapakah yang memulai peristiwa tersebut. Ada yang mengatakan Soekarni yang membawa Soekarno-Hatta dini hari ke Rengas Dengklok. Menurut Soekarno sendiri, Syahrilah yang menjadi pemimpin penculikan atas dirinya dengan Muhammad Hatta. Sementara itu di Jakarta telah terjadi kesepakatan antara golongan tua, yakni Ahmad Subarjo dengan Wikana dari golongan muda, untuk mengadakan proklamasi di Jakarta. Laksamana Maida bersedia menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Yusuf Kunto dari pihak pemuda dan Subarjo dari pihak tua bersama sekretaris pribadinya Sudiro menuju Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno. Rombongan yang terdiri atas Ahmad Subarjo, Sudiro, dan Yusuf Kunto segera berangkat menuju Rengas Dengklok. Rombongan tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput dan segera membawa Soekarno-Hatta pulang ke Jakarta. Yang selanjutnya yaitu perumusan teks proklamasi. Di rumah Laksamana Maida terjadilah titik-titik awal pembuatan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dan titik awal tonggak sejarah bangsa Indonesia. Sebagai tuan rumah, Laksamana Maida hanya menyediakan rumahnya sebagai tempat penyusunan teks proklamasi. Sementara itu, ia sendiri tidak ikut campur di dalamnya. Di ruang makan, naskah proklamasi dirumuskan oleh 3 tokoh, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Peristiwa tersebut disaksikan oleh Miyoshi beberapa dengan 3 tokoh pemuda lainnya, seperti Soekarni, Mbah Diro, BM Diah, dan Sayuti Melik. Insinyur Soekarno menulis kalimat yang didiktekan Ahmad Subarjo dan Hatta untuk teks proklamasi tersebut. Konsep kalimat pertama yang berbunyi kemudian berubah menjadi selanjutnya Muhammad Hatta menyempurnakan dengan kalimat kedua yang berbunyi di ruang depan. Konsep teks tersebut dibacakan dan dimusyawarahkan dengan semua yang hadir. Insinyur Soekarno dengan diperkuat Muhammad Hatta mengusulkan agar naskah proklamasi tersebut ditandatangani oleh semua yang hadir dengan meniru model teks kemerdekaan bangsa Amerika Serikat. Namun, usulan tersebut ditolak. Justru Soekarni mengusulkan agar naskah tersebut ditandatangani oleh Soekarno-Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Usul tersebut disetujui oleh semua yang hadir. Insinyur Soekarno kemudian meminta Sayuti Melik untuk mengetik teks tersebut. Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Tempat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada mulanya disepakati di lapangan Ikada. Namun karena alasan keamanan, maka dialihkan ke halaman rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Sejak pagi hari di halaman rumah Insinyur Soekarno mulai sibuk. Suwiro selaku wali kota Jakarta sibuk mengatur persiapan upacara. Teks proklamasi tersebut akhirnya dibacakan pada hari Jumat Legi 17 Agustus 1945 pada pukul 10 WIB waktu pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Upacara dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Setelah menyampaikan pidato pengantar, kemudian naskah teks proklamasi dibacakan. Selanjutnya, Komandan Peta Sudanco Latif Hendra Ningrat dibantu oleh S. Suhud mengibarkan bendera merah putih. Bersamaan dengan pengibaran bendera merah putih, tanpa dikomando, para hadirin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Naskah teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan pernyataan bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka dan bebas dari segala bentuk penjajahan. Dengan proklamasi kemerdekaan, maka bangsa Indonesia sudah memiliki hak dan kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Sebagai bangsa yang sudah merdeka, maka berhak untuk memiliki kedaulatan di negaranya sendiri. Selanjutnya yaitu penyebaran berita proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia disebarkan di seluruh penjuru Nusantara agar semua masyarakat Indonesia mengetahui berita gembira tersebut. Adapun
penyebaran proklamasi kemerdekaan dilakukan melalui berbagai cara agar sampai ke seluruh penjuru negeri sesegera mungkin. Caranya seperti berikut. Melalui siaran radio Yoso Kanryoko, sekarang RRI, oleh Yusuf Rano Dipuro. Selanjutnya, sejak tahun 1946, RRI Yogyakarta berhasil menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan berbahasa Inggris, yaitu yang berjudul The Voice of Freedom Indonesia oleh Molly Warner, orang Australia yang simpati pada Indonesia. Selanjutnya lagi melalui kantor berita Domei, sekarang bernama Kantor Berita Antara, oleh Syahrudin F. Wus, Adam Malik, dan kawan-kawan. Yang selanjutnya lagi melalui media cetak seperti Harian Suara Asia atau Surabaya yang merupakan koran pertama Indonesia, Balai Pustaka oleh Suparjo, dan Harian Asia oleh BM Diah. Yang lain yaitu melalui pemasangan plakat atau poster dan coretan di tembok. Dan yang terakhir yaitu melalui utusan PPKI ke berbagai daerah seperti Teuku Muhammad Hasan dari Aceh, Sam Ratulangi dari Sulawesi, Ketut Puja dari Sunda Kecil atau Bali, A.A. Hamidan dari Kalimantan. Meskipun orang Jepang memerintahkan penghentian siaran berita proklamasi kemerdekaan, Waidan Palenewen tetap meminta F. Wus untuk terus menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan diulangi setiap setengah jam sampai pukul 4 sore saat siaran berhenti. Itulah proses-proses kemerdekaan yang dilalui oleh bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.